Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Konsep Aktiva. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, ada saya sendiri, Clarista Widya. Yang kedua, ada Liani Pitaloka. Yang ketiga, ada Rizky Oktaviana. Dan yang keempat, ada Bella Veronica. Karakteristik Aktiva. FASB 1980 mendefinisikan Aktiva sebagai berikut. Aktiva adalah manfaat ekonomi yang mungkin terjadi di masa mendatang yang diperoleh atau dikendalikan oleh suatu entitas tertentu sebagai akibat transaksi atau peristiwa masa lalu. Karakteristik Aktiva yaitu A. Memiliki manfaat ekonomi di masa mendatang. B. Dikuasai oleh suatu unit usaha. C. Hasil dari transaksi masa lalu. Memiliki manfaat ekonomi di masa mendatang. Sesuatu dikatakan sebagai aktiva apabila memiliki manfaat atau potensi jasa yang cukup pasti di masa mendatang. Artinya, sesuatu tersebut memiliki kemampuan baik secara individu atau bersama-sama dengan aktiva lain untuk menghasilkan aliran kas masuk di masa mendatang. Manfaat ekonomi masa mendatang yang melekat pada aktiva merupakan potensi dari aktiva tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, arus kas dan setara kas kepada perusahaan. Praktisnya, manfaat ekonomi tersebut dapat mengalir ke perusahaan dengan cara seperti A. Dapat digunakan baik sendiri maupun bersama aktiva lain dalam produksi barang dan jasa yang dijual oleh unit usaha. B. Dapat dipertukarkan dengan aktiva lain. C. Dapat digunakan untuk melunasi hutang. D. Dapat dibagikan kepada pemilik perusahaan. B. Diperoleh dan dikuasai oleh unit usaha. Sesuatu dapat dikatakan sebagai aktiva bila unit usaha tertentu dapat menggunakan manfaat aktiva tersebut dan menguasainya sehingga dapat mengendalikan akses pihak lain terhadap aktiva tersebut. Penguasaan dan pengendalian terhadap suatu aktiva dapat diperoleh suatu unit usaha melalui pembelian, pemberian, penemuan, perjanjian, produksi, penjualan, dan pertukaran. C. Hasil transaksi masa lalu. Suatu unit usaha dapat mengakui suatu aktiva apabila telah menjadi transaksi atau peristiwa lain yang menyebabkan suatu entitas memiliki hak atau pengendalian terhadap manfaat dari aktiva tersebut. Misalnya, suatu mesin dapat diklasifikasikan sebagai aktiva apabila mesin tersebut benar-benar telah dibeli dari transaksi yang benar-benar sah. Apabila mesin tersebut baru akan diperoleh sesuai dengan anggaran yang ditetapkan atau masih dianggarkan, maka mesin tersebut tidak dapat dipandang sebagai aktiva karena belum ada transaksi yang dilakukan. 2. Konsep penilaian. Penilaian aktiva dalam akuntansi adalah proses penentuan jumlah rupiah untuk menentukan makna ekonomi dari suatu aktiva yang akan disajikan dalam neraca. A. Tujuan penilaian. Adapun tujuan pengukuran atau penilaian aktiva adalah sebagai berikut. 1. Sebagai salah satu langkah dalam pengukuran laba. 2. Sebagai salah satu langkah dalam proses penyajian posisi keuangan. 3. Memenuhi kebutuhan informasi yang ingin dicapai dalam pelaporan keuangan. 4. Memenuhi kebutuhan informasi khusus yang memerlukan penilaian untuk kepentingan manajemen. B. Dasar penilaian. 1. Nilai keluaran. Nilai keluaran didasarkan pada jumlah kas atau penghargaan lain atau non-kas yang diterima suatu unit usaha bila suatu aktiva atau potensi jasa akhirnya keluar dari unit usaha tersebut karena suatu pertukaran. Nilai keluaran terdiri dari discounted future cash receipt or service potensial, harga keluaran sekarang, nilai setara kas sekarang, nilai likuidasi. 2. Nilai masukan. Nilai masukan dapat menunjukkan nilai maksimum perusahaan atau produk perusahaan tidak memiliki harga pasar, sehingga tidak mungkin untuk memperoleh nilai keluaran.
Nilai masukan terdiri dari cost historis, cost masukan terkini, discounted future cost, dan standard cost. Diskon picture cash receipt or service potensial, yaitu nilai sekarang kas masa mendatang yang akan diterima perusahaan seandainya Aktiva dijual. Dasar ini dapat digunakan apabila harapan penerimaan kas atau setaranya dapat ditaksir cukup pasti dan jangka waktu penerimaan cukup panjang, tetapi saat atau tanggal penerimaannya pasti. Konsep penilaian tersebut memerlukan adanya taksiran terhadap jumlah yang akan diterima, faktor diskonto, dan periode waktu penerimaan. Meskipun dasar penilaian ini memiliki validitas dalam penilaian bagi investor, namun penerapannya memiliki beberapa kelemahan, terutama bila diterapkan untuk Aktiva individual. Alasannya adalah sebagai berikut. Penerimaan kas yang diharapkan umumnya tergantung pada distribusi probabilitas yang bersifat subjektif dan tidak dapat diuji kebenarannya. Meskipun tingkat diskonto dapat diperoleh, tetapi penyesuaian terhadap preferensi diskonto memerlukan evaluasi khusus bagi manajemen dan mungkin sulit diterima oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Apabila ada dua faktor atau lebih termasuk sumber daya manusia yang dianggap sebagai aktiva fisik, memberikan kontribusi pada produk perusahaan yang pada akhirnya menghasilkan aliran kas, namun alokasi yang logis untuk memisahkan faktor potensi jasa secara individu sulit dilakukan. Nilai diskontoan dari aliran kas yang berbeda untuk masing-masing aktiva tidak dapat ditambahkan bersama untuk memperoleh nilai perusahaan secara keseluruhan. Harga keluaran sekarang atau current output price. Apabila produk perusahaan umumnya dijual di pasar yang terorganisir, harga pasar sekarang merupakan dasar yang rasional untuk menilainya besarnya harga jual di masa mendatang. Ada beberapa kelemahan yang melekat pada dasar penilaian ini. Pertama, dasar penilaian tersebut hanya dapat diterapkan untuk aktiva yang pemiliknya dimaksudkan untuk dijual, seperti persediaan, surat berharga, peralatan, dan tanah yang tidak memiliki manfaat lagi untuk kegiatan operasi perusahaan. Kedua, dasar penilaian ini merupakan pengganti harga jual masa mendatang, sehingga relevansi pemakaian menimbulkan masalah. Harga jual sekarang menunjukkan jumlah yang akan dibayar pembeli dan tidak perlu menunjukkan jumlah yang akan dibayar masa mendatang kecuali dalam keadaan ceteris paribus. Ketiga, semua aktiva dapat dinilai atas dasar harga jual sekarang, sehingga metode penilaian yang berbeda harus digunakan untuk menilai aktiva yang berbeda pula. Nilai setara kas sekarang atau current cash equivalent. Nilai setara kas sekarang menunjukkan jumlah kas atau daya beli umum yang dapat diperoleh dengan menjual setiap aktiva berdasarkan keadaan perusahaan normal. Nilai setara kas sekarang dianggap relevan karena menunjukkan kondisi perusahaan dalam hubungannya dengan penyesuaian keadaan lingkungan. Kesulitan utama dari konsep ini adalah perlunya penyesuaian untuk memisahkan pos yang tidak memiliki harga pasar sekarang. Misalnya, peralatan khusus yang tidak dapat dijual seperti aktiva tidak berwujud. Kelemahan kedua adalah nilai setara kas sekarang tidak memiliki sifat yang dapat ditambahkan. Nilai likuidasi atau liquidation value. Nilai likuidasi sama dengan harga jual sekarang atau nilai setara kas sekarang, dengan perbedaan bahwa nilai keluarannya diperoleh dari kondisi pasar yang berbeda. Nilai likuidasi hanya digunakan dalam kondisi berikut. Yang pertama, bila produk atau aktiva lainnya kehilangan manfaat normal sehingga menjadi usang atau tidak laku dijual. Terus yang kedua adalah bila unit usaha merencanakan untuk membubarkan usahanya dalam waktu dekat sehingga tidak dapat menjual seluruh aktiva di pasar yang normal. Cost historis. Cost menunjukkan semua pengorbanan ekonomi dalam bentuk unit moneter yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh barang atau jasa sampai siap digunakan untuk operasi perusahaan. Kebaikan konsep ini yaitu bahwa cost dapat diuji kebenarannya karena merupakan harga kesepakatan antara pembeli dan penjual dalam kondisi yang bebas. Kelemahan utama dasar penilaian ini adalah bahwa nilai aktiva akan berubah sepanjang waktu, sehingga cost tersebut tidak dapat menunjukkan nilai yang sebenarnya dari aktiva yang bersangkutan. Kelemahan lain, cost historis tidak menunjukkan adanya pengakuan untuk untung atau rugi pada periode tertentu yang benar-benar terjadi.
Kos masukan terkini atau current input cost. Kos masukan terkini menunjukkan harga pertukaran yang harus dikorbankan pada saat sekarang untuk memperoleh aktiva yang sejenis dalam kondisi yang sama. Dasar ini dapat digunakan apabila ada bukti pendukung yang kuat untuk menentukan besarnya kos masukan terkini. Kos masukan terkini menjadi dasar penilaian yang terpenting terutama dalam penyajian informasi yang menunjukkan pengaruh inflasi terhadap perusahaan. Nilai masukan selanjutnya yaitu discounted future cost. Dasar penilaian ini menunjukkan nilai sekarang pengorbanan ekonomi di masa mendatang, seandainya potensi jasa tertentu diperoleh sekaligus pada saat sekarang. Syarat utama digunakannya penilaian ini adalah adanya kepastian tentang harga potensi jasa di masa mendatang atau setidaknya dapat ditaksir dengan cukup pasti. Masalah-masalah. Selanjutnya ada standar cost. Menunjukkan cost sekarang dalam kondisi perusahaan beroperasi pada tingkat efisiensi dan kapasitas produk normal. Dasar penilaian ini dapat diterapkan pada persediaan barang jadi dan beberapa fasilitas fisik yang dibangun sendiri. Jumlah rupiah yang akan dicatat untuk suatu potensi jasa adalah jumlah rupiah yang seharusnya terjadi pada kondisi efisien dan kapasitas produksi perusahaan yang diharapkan. Kelemahan utamanya yaitu terletak pada jenis cost standar yang digunakan dan cara untuk menerapkannya. Pemakaian dasar ini nantinya akan menyebabkan aktiva dinilai terlalu rendah karena adanya usaha untuk mengeluarkan cost yang berasal dari inefisiensi dan kapasitas menganggur. Pengakuan aktiva. Pengakuan sendiri merupakan pencatatan suatu jumlah rupiah ke dalam struktur akuntansi atau sistem pembukuan, sehingga jumlah tersebut pada akhirnya akan mempengaruhi posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan. FASB pada tahun 1984 dalam Statement of Financial Accounting Concept nomor 5 menyatakan pengakuan suatu pos didasarkan pada 4 kriteria yang sebagai berikut. Yang pertama ada definisi, yaitu suatu pos akan masuk dalam struktur akuntansi apabila memiliki definisi elemen laporan keuangan. Yang kedua ada keterukuran atau measurability, yaitu suatu pos harus memiliki makna tertentu yang relevan dan dapat diukur jumlahnya dengan reliabilitas yang tinggi. Yang ketiga ada relevansi atau relevance, yaitu informasi yang terdapat atau terdukung dalam pos tersebut memiliki kemampuan untuk membuat suatu perbedaan dalam keputusan yang diambil pemangku laporan keuangan. Dan yang terakhir ada reliabilitas atau reliability, yaitu informasi yang dihasilkan harus sesuai dengan keadaan yang digambarkan atau direpresentasikan, yang dapat diuji kebenarannya dan netral. Masalah-masalah. Ada beberapa masalah dalam konsep aktiva, yaitu beban tangguhan atau deferred charge. Beban tangguhan sering menjadi masalah dalam penentu jenis aktiva. Menurut Komitaan Terminologi yang dituangkan dalam Accounting Terminology Bulletin nomor 1 tahun 1953 yang disebutkan bahwa sesuai definisi aktiva, beban tangguhan bukan merupakan aktiva dalam arti umum. Akan tetapi, jika beban tersebut dimaksudkan untuk ditandingkan dengan pendapatan masa mendatang, maka dalam struktur akuntansi, beban tersebut dapat diklasifikasikan sebagai aktiva dalam neraca. Dari masalah-masalah slide sebelumnya, masalah selanjutnya Dari masalah-masalah slide sebelumnya, terdapat kriteria umum yang dapat dijadikan dasar untuk menentukan beban tangguhan, yaitu sebagai berikut. Pertama, apakah kos jasa tersebut merupakan pengeluaran yang sah dan wajar? Nah, apabila kos jasa yang dikeluarkan sifatnya sah dan wajar, maka kos tersebut tidak dapat diperlakukan sebagai rugi, meskipun mungkin dapat menjadi biaya pada periode terjadinya. Kedua, apakah kos jasa tersebut merupakan suatu faktor yang manfaatnya di masa mendatang dapat diantisipasi dengan mudah? Maka, apabila kos jasa tersebut memiliki manfaat di masa mendatang, maka dapat diperlakukan sebagai beban tangguhan
meskipun dapat juga dibebankan secara langsung. Yang ketiga, apakah kos jasa tersebut merupakan jenis pengeluaran yang terjadi berulang-ulang setiap periode? Maka apabila terjadinya berulang-ulang, maka umumnya kos tersebut dapat dibebankan langsung sebagai biaya pada periode terjadinya, kecuali untuk persediaan barang dan biaya dibayar di muka atau repaid expense. Atas dasar kriteria yang di atas, jelas bahwa apabila kos jasa dikeluarkan secara sah dan wajar dan memiliki manfaat di masa mendatang, maka kos tersebut dapat ditangguhkan pembebanannya dan dilaporkan sebagai aktiva. Masalah selanjutnya selain beban tangguhan ada kapitalisasi bunga. Kapitalisasi bunga sering menjadi masalah dalam struktur akuntansi. Masalah ini muncul terutama bila perusahaan sedang membangun fasilitas fisik yang dibiayai dengan dana pinjaman dan jangka waktunya cukup lama. Ada beberapa perlakuan akuntansi terhadap bunga menurut Henderson tahun 1982, yaitu yang pertama, bunga tidak dikapitalisasi. Alasannya yaitu bunga merupakan kos pendanaan dan bukan elemen kos. Dilihat dari konsep kesatuan usaha, bunga merupakan pembagian laba, bukan merupakan upaya untuk memperoleh pendapatan. Yang kedua, bunga dikapitalisasi dan dimasukkan sebagai elemen kos fasilitas fisik yang dibangun sendiri. Baik, saya akan melanjutkan presentasi mengenai alasan yang mendukung perlakuan kapitalisasi bunga. Yang pertama, definisi kos menunjukkan seluruh pengorbanan sumber ekonomi untuk memperoleh barang dan jasa. Yang kedua, bila fasilitas fisik tersebut tidak dibangun sendiri, maka jumlah yang dibayar pada kontraktor termasuk jasa bagian untuk menutup bunga yang dibayar oleh kontraktor tersebut. Yang ketiga, pembebanan bunga sebagai beban pendapatan pada tahun terjadinya justru akan menimbulkan distorsi laba. Bunga hanya dapat dikapitalisasi untuk aktiva yang memenuhi syarat. A. Aktiva yang memenuhi syarat. Kapitalisasi bunga dapat dilakukan untuk aktiva berikut ini. 1. Aktiva yang dibangun atau diproduksi untuk digunakan sendiri oleh perusahaan. Yang kedua, aktiva yang dibangun atau diproduksi dengan tujuan untuk dijual sebagai unit atau proyek yang berdiri sendiri. B. Besarnya kapitalisasi. Besarnya bunga yang dikapitalisasi secara teoritis adalah tambahan bunga yang diperkirakan terjadi selama satu periode akibat adanya konstruksi. C. Periode kapitalisasi. Kapitalisasi bunga dapat terus dilakukan setiap periode selama ketiga syarat berikut dipenuhi. Yang pertama, uang muka untuk konstruksi telah dibayar. Yang kedua, kegiatan konstruksi tetap berlangsung dan tidak berhenti cukup lama selama periode bersangkutan. Yang ketiga, kos bunga telah terhimpun atau terjadi bersamaan dengan berjalannya pembangunan konstruksi. D. Penyajian dan pengungkapan. Agar laporan keuangan tetap informatif, ada beberapa hal yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, total bunga yang terjadi selama periode. Yang kedua, bagian dari total bunga yang dikapitalisasi. Yang ketiga, total bunga yang dibebankan ke periode bersangkutan kalau selama periode tersebut tidak ada bagian bunga dikapitalisasi. Pengeluaran kapital untuk aktiva atau capital expenditure. Capital expenditure adalah pengorbanan sumber ekonomi yang berkaitan dengan objek jasa atau fasilitas fisik, baik saat diperoleh maupun saat digunakan dalam operasi. Adapun aturan umum yang digunakan untuk menentukan pengorbanan ekonomi sebagai pengeluaran kapital adalah: yang pertama, untuk aktiva non-moneter yang baru diperoleh atau dibeli, suatu pengeluaran akan dikapitalisasi jika pengeluaran tersebut dimaksud untuk memperoleh aktiva sampai aktiva yang bersangkutan siap digunakan untuk operasi perusahaan. Yang kedua, untuk aktiva yang telah dipakai atau aktiva lama, pengeluaran akan dikapitalisasi bila memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, menambah kapasitas produksi aktiva yang bersangkutan. Yang kedua, menambah umur ekonomi. Dan yang ketiga, menambah nilai aktiva. Aktiva donasi atau sumbangan.
Masalah khusus lainnya yang sering timbul adalah apabila perusahaan memperoleh suatu aktiva tanpa harus mengeluarkan atau mengorbankan sumber ekonomi. Oleh karena itu, aktiva yang berasal dari sumbangan memiliki manfaat untuk menghasilkan pendapatan, maka aktiva tersebut harus ditentukan nilai wajarnya. Pengukuran semacam ini dimaksudkan untuk menentukan secara tepat kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Transaksi aktiva non-moneter. Masalah lain timbul apabila pengorbanan ekonomi untuk memperoleh suatu aktiva bukan berupa kas, tetapi berbentuk aktiva non-moneter. Pengukuran yang umum digunakan untuk menentukan aktiva non-moneter tersebut adalah jumlah rupiah uang tunai yang akan diperoleh seandainya aktiva non-moneter tersebut dijual lebih dahulu secara tunai di pasar umum. Apabila aktiva yang diterima adalah aktiva yang tidak sejenis, aktiva tersebut dinilai atas dasar nilai wajarnya. Sedangkan, untuk aktiva yang sejenis, penilaian dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, jika ada unsur rugi dalam transaksi tersebut, maka nilai aktiva yang diterima adalah nilai wajar dari aktiva yang diserahkan, ditambah sejumlah kas tertentu yang dikeluarkan. Yang kedua, jika ada unsur untung dalam transaksi tersebut, nilai aktiva yang diterima adalah nilai buku aktiva yang diserahkan dan ditambahkan sejumlah kas tertentu yang dikeluarkan. Yang ketiga, jika ada untung dan diterima sejumlah kas, maka nilai aktiva yang diterima adalah nilai buku aktiva yang diserahkan dikurangi proporsi tertentu dari nilai buku aktiva yang dijual. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.